Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita sudah dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita dicatat sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmatnya, dan senantiasa Allah curahkan rahmat, taufik, berkah serta ridhonya kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi modal besar kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang senantiasa membekali diri dengan iman, dengan Islam, dan juga dengan amal soleh. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam manhaj dan sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait tazkiyatun nafs, ya, pembersihan diri, ya, dalam artian at-tathhir. Kalau dalam bahasa Arabnya at-tathhir, tazkiyah, ya. Kemudian ada an-nafs, yaitu jiwa, berarti pembersihan jiwa. Jadi kata nafas yang jamaknya adalah nufus merupakan tentang jiwa kita untuk kita bersihkan. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut menjadi penting bagi kita untuk bisa melaksanakan tazkiyatun nafas, yaitu pensucian diri, ya. Jadi nanti ada at-takhalli dan juga at-tahalli, ada tingkatannya, ada teknisnya, ada caranya agar kita senantiasa bisa bertazkiyatun nafas. Dan ini mungkin sering harus kita ulang-ulang agar supaya dalam artian dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang berislam, yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tazkiyah di sini tentunya kita mensucikan diri kita dengan kita mengkosongkan daripada perbuatan-perbuatan keburukan. At-takhalli minas sayyi'at, mengkosongkan daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk kepada at-tahalli, menuju perbaikan diri untuk dapat berakhlakul karimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa menjadi penting bagi kita? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tugas beliau untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin
rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka, mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelum benar-benar dalam kesesatannya. Jadi ini menjadi tugas daripada Rasulullah SAW untuk memberikan penjelasan bagaimana kita bertazkiyatun nafas dalam kehidupan kita sehari-hari agar supaya diisi dengan akhlakul karimah dan meninggalkan daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau daripada al-akhlak al-madmumah. Jadi ada al-akhlak al-karimah, ada al-akhlak al-madmumah. Ada al-akhlak al-mahmudah, ya, al-akhlak as-sayyi'ah. Jadi seperti itu. Dan potensi itu dimiliki oleh manusia. Jadi potensi baik atau potensi buruk. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi dalam kehidupan manusia, manusia itu bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Ya. Ada manusia-manusia yang dalam kesehariannya dia berbuat baik, ada manusia-manusia memang dia berbuat keburukan, kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam posisi inilah ya seorang hamba Allah untuk bisa bertazkiyatun nafas, untuk bisa mensucikan dirinya ya min akhlak as-sayyi'ah kepada akhlak al-mahmudah. Apalagi kita momentum Muharram yang bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini menjadi momentum kita di awal tahun Hijriah 1446 Hijriah. Maka mudah-mudahan di awal tahun Hijriah ini, ya di bulan yang mulia ini, kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti kita akan menghadap kehadiran Allah. Maka dalam surah Al-Hijr diingatkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Tuhanmu sampai nanti ajal menjemput kita. Jadi ini kesempatan kita untuk senantiasa untuk bisa belajar ya memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu Jalla wa Ala. Kemudian begitu juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Ya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kepadamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Dengan datangnya Rasulullah SAW diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang an-nubuwah, tentang ilahiyah, tentang ketuhanan, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita, mengajarkan hikmah, mengajarkan kepada kita tentang ajaran agama Islam. Oleh karena itu, maka ini juga senada ayat ini terkait tentang tazkiyatun nafs, dan menjadi penting adanya ketika kita melaksanakan tazkiyatun nafs, dan itu merupakan tugas daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang kedua, penting bertazkiyatun nafs karena merupakan sebab keberuntungan, al-falah. Ya. Jadi banyak fadilahnya ketika kita bertazkiyatun nafas, kita akan mendapatkan keberuntungan, al-falah, al-thawab min Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini diingatkan bahwa sesungguhnya manusia punya potensi perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams ya, ayat 1 sampai 10. Nah, di sini di ayat ke-7, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa potensi kebajikan dan potensi ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, maka ini menjadi landasan kita untuk bisa bertazkiyatun nafas, bahwa di tubuh manusia, ya, di jiwa manusia ada potensi perbuatan buruk dan ada potensi perbuatan baik. Ya, apalagi manusia diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita ngeremnya dengan iman, ngeremnya dengan bertazkiyatun nafas di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian ini yang kedua, betapa pentingnya kita bertazkiyatun nafas, ya, untuk bisa memperbaiki diri, mensucikan diri dari hal-hal yang buruk menuju kepada yang baik. Ya. Baik, kemudian begitu juga yang ketiga, ya, pentingnya bertazkiyatun nafas karena perumpamaan tazkiyatun nafas seperti membersihkan dan mengisi gelas. Ya, kita ilustrasikan, apabila kita isi dengan air putih, air bening, ya, dia akan air bening yang kita dapat. Ya. Kalau kita masukkan kepada air kopi, maka air kopi yang ada. Meskipun diisi dengan air yang bening, airnya akan berubah menjadi kotor ketika kita campur dengan, ya, air kopi yang berwarna hitam. Ya. Tidak akan ada yang minum karena kotor, tetapi jika gelasnya bersih diisi dengan air yang bening, ya, tetaplah bening, ya, tidak berubah. Ya, maka ini menjadi ilustrasi. Jadi begitu juga dengan jiwa kita. Ya. Apabila kita memiliki sifat buruk, ya, sifat dengki, hasad, sombong, riya, ya, min akhlak al-madhmumah, dari akhlak-akhlak yang buruk, maka tentunya kita harus hujami, ya, atau dengan kita bersihkan dengan akhlak al-mahmudah. Dan ketika kita tidak membersihkannya, maka hal tersebut menjadi berkarat, ya, menjadi kotor selamanya. Maka disinilah penting adanya untuk kita bertazkiyatun nafas. Baik, kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah ini ada tahapannya, at-takhalli dan at-tahalli. Jadi mengkosongkan dulu, ya, min akhlak as-sayyi'ah atau min akhlak al-madmumah, membersihkan jiwa kita dari akhlak yang tercela, yang buruk. Yang dulu suka gibahin orang, sekarang mulai berubah. Ya. Yang dulu mungkin masih berbuat hasad, dengki, ya, sombong, riya dan sebagainya, penyakit-penyakit hati, maka mulailah berubah sedikit-sedikit. Kita mengkosongkan daripada al-akhlak al-madmumah atau al-akhlak as-sayyi'ah menuju al-akhlak al-mahmudah atau al-akhlak al-karimah. At-tahalli, menghiasi jiwa kita dengan akhlak yang terpuji. Nah, ini menjadi penting kehidupan kita, yang memang ada dua warna, ya, bisa buruk, bisa baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lagi-lagi manusia. Manusia yang memiliki sifat dua ini, ya, bisa berbuat baik maupun bisa berbuat buruk. Maka momentum Muharram, momentum tahun baru Hijriah ini menjadi pijakan kita untuk bisa berbuat baik, untuk yang lebih baik lagi. Yang sebelum-belumnya mungkin masih kurang-kurang, maka untuk tahun-tahun berikutnya, bulan-bulan berikutnya, hari-hari berikutnya kita menjadi yang baik. Kemudian bagaimana sarananya? Sebenarnya sarana ini sudah kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umroh, ya, kita zikir, kita bersalat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan wasilah, sarana kita bertazkiyatun nafs.
Kita berzikir saja sudah wasilah itu. Ya, sarana kita untuk bisa ingat kepada Allah, membasahi lisan kita dengan lisan yang baik, qaulan sadida, bukan qaulan syadid, tetapi qaulan sadida. Ya, jadi perkataan yang baik, ya, kalimatut thayyibah yang keluar daripada lisan kita. Nah, itu juga bagian daripada sarana kita bertazkiyatun nafas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita, ya, zikir kita, salawat kita, sedekah kita, tazkiyatun nafas, ya, wasilah, sarana untuk kita bertazkiyatun nafas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal tersebut sudah kita lakukan, tinggal kita tingkatkan, ya, yang sudah baik kita tingkatkan untuk menjadi lebih baik, ya. Seperti sholat, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, ya. Dan tegaklah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi ada masian, ya, hamba-hamba dia udah sholat tapi masih berbuat keburukan, maka perlu, ya, koreksi, perlu dievaluasi, ya, untuk senantiasa memiliki asar, memiliki pengaruh, ya, sholat kita yang kita lakukan, zikir kita yang kita ucapkan harus memberikan pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nauzubillah, sampai-sampai cuma tidak memberikan pengaruh sama sekali, ya. Maka ini menjadi pelajaran buat kita bahwa sarana untuk bertazkiyatun nafas itu sudah kita lakukan melalui sholat kita, zikir kita, puasa kita, haji kita, ya, umroh kita. Haji itu kan salah satunya wala fusuqa wala jidala fil haji, ya. Tidak berbuat fasik, ya, wala rafas, wala fusuk, wala jidal, ya, kita bersabar untuk tidak berbuat keburukan, ya. Kita senantiasa menjaga diri dan sebagainya. Itu wasilah kita menuju bertazkiyatun nafas. Puasa kita menahan al-imsak, ya, kita berpuasa Senin Kemis, ya. Nanti beberapa hari lagi kita puasa Asyura, Tasu'a, Asyura, ya, di tanggal 9 maupun di tanggal 10 daripada bulan Muharram. Ahtasibu ayyukafira sanah qablahu. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa berpuasa Asyura akan mengampuni dosa yang telah lalu. Nah, itu sarana kita bertazkiyatun nafas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sudah wasilah menuju tazkiyatun nafas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga haji ini. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, ya. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu wasilah menuju takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Puasa, sholat, sedekah, ya, zikir kita itu wasilah semuanya. Nah, tinggal kita pertahankan usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah untuk bisa melakukan hal-hal tersebut, ya, sampai nanti pada akhirnya ajal menyebut kita, dan kita berharap kematian kita adalah kematian yang husnul khotimah. Maka di sini di ayat terakhir wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa, dan berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittiba awamirillah wa ijtinab nawahihi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari puasa, sholat, zikir, sedekah, ya, haji, umroh, ya. Maka haji yang mabrur, ya,
laisal jaza illal jannah. Ya, yang baik, yang lurus, ya, memberikan athar kebaikan dalam kehidupannya orang yang sudah pergi haji, yang sudah pergi umroh dan sebagainya, maka ini menjadi wasilah untuk senantiasa menuju akhlak al-mahmudah, akhlak al-karimah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian begitu juga dalam infak, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ada hak orang lain di harta-harta kita, kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kita bertazkiyah di hadapan Allah, membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita. Jiwa kita bersihkan. Yang sebelumnya mungkin pelit, ada sifat pelitnya, ada sifat borosnya, ya. Maka kita berinfak di jalan Allah, secara tidak langsung kita mensucikan diri kita menuju kepada, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dalam surah At-Taubah 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi amal-amal soleh ini adalah sarana kita menuju tazkiyatun nafs. Ya, maka kita jaga, ya, kita berusaha untuk bisa membekali diri, ya, lisan kita, ya, akhlak kita, ya, perbuatan dan tingkah laku kita. Usikum wa iya nafsi bitaqwa. Dari harta-harta kita berusaha untuk bisa menginfakkan, mensedekahkan, ya, sebagai wasilah tazkiyah di hadapan Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka membaca Quran juga, ya, zikir kita, sholawat kita, itu menjadi wasilah tazkiyatun nafas. Baik, kemudian kita mensadari diri, ya, bahwa manusia diciptakan untuk ibadah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Az-Zariyat kita diingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, dan sungguh kami telah mengutus rasul kepada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ya. Jadi visi misi para nabi dan rasul semuanya menuju tauhidullah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam artian yang luas, ya, bukan ibadah dalam ritual setiap hari sholat puasa, tapi maknanya yang lebih luas. Kita teringat dengan surah Al-An'am, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa salatnya kita, ya, ibadahnya kita, hidupnya kita, matinya kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariatnya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai salah satu makhluk yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, kemudian ini kaidah pensucian jiwa, ya, tazkiyatun nafas, bahwa kita perlu sadari kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian menjalankan tauhid,
Ya. Kita mentajdid daripada keimanan kita, mengupgrade daripada keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengencangkan, mempatrikan tauhid kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Ya, kita jadikan kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, kitab Quran sebagai imam kita, sebagai petunjuk kita, huda wa rahmah. Nah, kita patrikan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah azza wa jalla. Ya. Sesungguhnya engkau akan berdakwah kepada sebuah kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah perkara pertama yang engkau serukan adalah agar mereka mentauhidkan Allah azza wa jalla. Tugas para nabi dan rasul mengajak manusia tauhidullah. Nah, ini menjadi sandaran bahwa kita wajib patuh dan taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara konsekuensi, ketika kita bertauhidullah, mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menjadi landasan kita untuk bisa bertazkiyatun nafas dengan landasan tauhid, dengan landasan iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya. Kita mempatrikan iman ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita sebagai hambanya, sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat yang Allah perintahkan dari kewajiban. Ada haqqullah 'alal 'abid wa haqqul 'abid 'ala Allah. Ada hak-haknya Allah yang kita wajib laksanakan. Ya. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haqqul 'abid 'ala Allah. Dan Allah akan memberikan pahala, memberikan jalan kebaikan bagi hamba-hamba yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka landasan tauhid ini begitu penting agar supaya kita betul-betul memaksimalkan diri kita beribadah di hadapan Allah azza wa jalla. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, bahwa orang-orang yang musyrikin, orang-orang kafirin yang jauh daripada nur cahaya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan meninggalkan daripada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan celaka bagi mereka. Dan celakalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak menunaikan az-zakah dan mereka ingkar atau kafir adanya kehidupan akhirat. Orang-orang yang memilih daripada kekafirannya, maka mereka akan celaka dan mereka akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid inilah sebagai landasan yang kita bertazkiyatun nafas di hadapan Allah azza wa jalla. Az-zakah pada ayat di atas adalah tauhid dan iman yang dengannya jiwa menjadi bersih. Tauhid mengandung makna menafikan hak uluhiyah dari selain Allah, al-haq dari dalam hati, dan menetapkan hak uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Kita mentajdid, ya, kita mempatrikan iman dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, taat dan patuh serta tunduk untuk melaksanakan ibadah. Oleh karena itu, bagaimana untuk bisa melaksanakan ini? Kita harus pahami bahwa di dalam diri kita ada segumpal daging. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Ketika hatinya bersih, maka jiwa raganya pun akan bersih. Maka disinilah menjadi ya patokan untuk kita bisa bertazkiyah, kita perbaiki hati kita ya untuk menuju yang terbaik.
hati kita. Ya, ketika batinnya rusak, maka secara tidak langsung nanti zahirnya pun akan rusak. Maka ketika batinnya bagus, maka secara otomatis akhlakiyahnya, perilakunya, ya, insya Allah bagus. Ya. Maka yang motoriknya itu adalah, penggeraknya adalah hati kita. Maka hati kita lah yang kita harus rawat, dijaga, ya, untuk senantiasa terpatrikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpatrikan dalam menjalankan keimanan, ya, terpatrikan dalam al-akhlak al-karimah, kepada akhlak yang mulia. Maka di sini ada 3 golongan hati, 3 macam hati, ya. Al-qalbun sahih, ya, hati yang sehat, ya. Kemudian al-qalbul mayyit, hati yang mati, ya. Kemudian al-qalbul marid, hati yang sakit, ya. Nauzubillah kalau misalnya kita sampai kepada hati yang mati, ya, disiarkan tentang kebaikan, nggak ngepek sama sekali, diajak kebaikan, nggak terpengaruh sama sekali. Nah, itu hati yang mati, ya. Nauzubillah, ya. Maka di sini al-qalbu as-sahih, ya, hati yang sehat itu bagaimana? Hati yang selamat, ya. Yaumun la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim, ya. Barang siapa yang nanti di akhirat tidak membawa hati, maka akan celaka. Hati yang harus hati yang sehat, hati yang menerima kebenaran, hati yang menerima kebaikan, ya. Karena kenapa? Akan celaka bagi orang-orang yang memiliki hati yang mati di yaumil qiyamah nanti. Hati yang mati, hati yang sakit, ya. Maka di mana di hari, ya, harta dan anak-anak laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, biqalbin salim, ya. Illa man rahimah, kecuali yang Allah rahmati, yaitu orang-orang yang memiliki hati yang baik, hati-hati yang bersih, ya. Kemudian dalam surah Al-Hujurat juga, ya, hati yang sehat terbebas dari setiap syahwat, ya, keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah dan setiap syubhat. Ya, membenci, ya, memberi dan menahan diri, semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilandasi dengan hati yang baik, yang terpatrikan iman, yang diterangkan dengan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya ilahiyah, ya, cahaya kebenaran. Disampaikannya perintah-perintah Allah, dia melaksanakannya dengan senang hati, ya, sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya. Diajak untuk kebaikan, selalu menyambut dengan kebaikan, tidak ada penolakan dalam melaksanakan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qalbul as-sahih, hati yang bersih. Nah, ini hati yang mati bagaimana? Hati yang tidak mengenal Rabb-nya. Pengajian di mana-mana enggak tersentak sama sekali. Panggilan-panggilan kebaikan tidak terpengaruh sama sekali pada diri. Meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati ini selalu berjalan bersama hawa nafsu dan kenikmatan duniawi, walaupun hal itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia-manusia ini, Pak. Dunia saja yang diurusin, akhiratnya dia lupakan. Nauzubillah wal iyadu billah. Disuruh kepada Allah, dia menjauhnya, tidak menyambut seruan Rabb-nya. Kecintaan dia kepada hawa nafsunya menghalangi dirinya dengan kedekatan dirinya kepada rahmat dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Banyak manusia-manusia seperti itu, ya. Di era zaman yang memang penuh warna-warninya dalam kehidupan manusia, ya. Cinta dunia dan meninggalkan daripada akhiratnya, ya.
bergelimangan dengan perbuatan dosa, perbuatan daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memperturutkan daripada hawa nafsunya. Dan alhamdulillah kita mudah-mudahan terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai hamba-hamba yang memiliki hati yang mati. Na'udzubillah. Kalau hati yang sakit, nah ini bisa diobatin. Ya, dengan bertazkiyatun nafas. Semuanya bertazkiyatun nafas, ya. Adalah hati yang hidup namun mengandung penyakit. Ya, kadang-kadang dengki sama orang. Kadang-kadang sombong ada di sifat dalam hatinya. Kadang-kadang ria dalam hatinya. Ya, hasad, dengki dan sebagainya. Kadang-kadang aja. Ya. Orang lain yang memiliki kesenangan, ya, kita mandangnya dengan tidak senang. Nah itu manusia, hati manusia. Ia akan mengikuti unsur yang kuat, kadang-kadang ia cenderung kepada kehidupan, kadang-kadang dalam akhiratnya dan sebagainya. Maka disitulah perintah agama untuk selalu mengupdate dan mengupgrade keimanan, untuk senantiasa kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tunduk dan taat di hadapan Allah dalam beribadah, melaksanakan syariatnya dan menjaga keistiqomahan dalam ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan Allah akan menjaga orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan diberikan rahmat melalui para malaikatnya. Dan senantiasa orang-orang yang istiqomah Allah takhafu wa la tahzan, tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih, karena ada rahmat Allah yang menyertainya, ada maghfirah Allah yang menyertainya. Dia berbuat dosa tapi segera mengharap maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u bila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Berbuat dosa dia langsung dia memohon ampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya bergibah, dia langsung beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hatinya sakit, langsung dihujami dengan perbuatan baik. Ya. Amal keburukan akan terhapus dengan amal kebaikan. Ya. Maka dalam kehidupan kita berupaya. Maka kan ada pesan daripada Nabi Muhammad SAW kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan amal soleh, dan amal soleh itu akan menghapus keburukan tersebut. Ya. Hati yang sehat, hati yang hidup, khusyuk, tawadu, lembut dan selalu terjaga. Hati yang mati, hati yang gersang dan mati, tidak menerima kebaikan, tertutup daripada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sakit kadang-kadang dekat dengan kebenaran, kadang-kadang dalam binasa. Maka selalu kita berupaya untuk bertazkiyatun nafs, mengelola daripada hati kita menjadi hati yang selalu baik secara zahiran maupun batinan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwa kemaksiatan adalah racun bagi hati kita. Abdullah bin Umar berkata, ra'aitu dzunuba tumitul qalb wa qad yurisul zil admanuha wa tarku dzunub hayatul qalb wa khairul nafsika isyaniha. Kulihat dosa-dosa itu mematikan hati, membiasakan mengakibatkan kehinaan. Terbiasa dengan keburukan, maka hatinya akan menuju kematian, kebinasaan. Meninggalkannya, kehidupan
bagi hati selalu menjadinya adalah yang terbaik bagi Anda. Maka kita berusaha untuk bertazkiyatun nafs. Sebagai penutup jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam surah nutrisi menghidupkan hati, zikrullah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kemudian Ali Imran 133, selalu kita berbuat buruk maka kita gapai daripada maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tentunya kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa diberikan hidayah, taufik, diilhamkan kebaikan dan kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mungkin masih ada waktu beberapa menit ya sebelum kita salat suruh ya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk sesi diskusi monggo yang mau bertanya tentang bahasan pagi ini, tazkiyatun nafas atau pensucian jiwa, monggo dibahas. Siapa? Ustaz, tazkiyatun nafs di tasawuf ini mudah-mudahan sulit. Ya. Diceritakan gampang, ditangkap sulit, dipraktekkan makin sulit. Makin sulit ya. Tetapi tertarik dengan 3 unsur untuk pembersihan jiwa tadi Pak. Satu taholi, Ya. bulu-bulu kita buang. Ya. Kemudian tahali, Untuk menghiasi. cara yang bagus kita masukkan. Ya. Yang tadinya kotor penuh noda hitam menjadi putih lagi. Tapi saya sering ada unsur 3, namanya at-tajali. Ya. At-tajali ini penting katanya karena unsur 1 dan 2 tadi percuma kalau nggak masuk ke at-tajali ya. Kalau saya bisa menjelaskan apa sih sebenarnya at-tajali itu. Terus pertanyaan yang kedua, hati yang dimiliki manusia itu sebetulnya terutama kita ya pada zaman itu bukan hati yang sempurna, hati yang sehat, bukan juga hati yang mati, tapi hati yang sakit. Jadi antara kebaikan sama keburukan itu selalu Bergejolak. silih berganti. Ini dalam pemberitaan sholat juga penting. Penting orang sholatnya bagus, supirnya panjang, sodakohnya banyak. Tapi begitu jadi politikus, politikus kotor. Begitu dia menjadi pemimpin, kok jadi pemimpin yang nggak amanah. Ya. Nah ini kan artinya kita sendiri nggak mampu mengendalikan hati kita sendiri, Pak. Jadi apakah dalam tazkiyatun nafs ini kita boleh mandiri atau kita perlu kalau teman-teman bilang seorang mursyid atau pendamping sehingga pembersihan hati ini bisa mencapai hasil yang insya Allah maksimal dan kita bisa bertemu dengan Allah saat di surga nanti. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tazkiyatun nafas ini lebih dekat kepada kajian tasawuf. Ya, bagaimana cara-cara untuk bisa melaksanakan ibadah ini di hadapan Allah alam makna yang luas, ya, untuk bisa usul sampai kepada al-ilahiyah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dikenal dalam tradisi keilmuan dalam Islam. Ya. Dan tasawuf ini memang ya nanti ujung-ujungnya untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarruban ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tahapan dalam kehidupan manusia sebagai hamba Allah Azza wa Jalla dalam bertazkiyatun nafas, ya, at-takhalli, kemudian at-tahalli, dan tengah-tengahnya memang ada at-tajalli. Jadi ada tahapan, ada tingkatannya.
Dan keimanan seseorang kan tidak semuanya maksimal. Ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang ya udah maksimal. Min haulail anbiya as-salihin. Ya. Mereka-mereka yang memang Masya Allah kadar keimanannya sudah sundul langit lah kalau bahasa kita. Ya. Jadi diterpa dengan ujian, beliau-beliau juga Masya Allah ya, diberi kehidupan dunia yang memang luar biasa ya. Tetap imannya tetap lempeng di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka at-tajalli ini sebagai tahapan-tahapan, memang ada caranya ya. Jadi orang-orang yang menjalankan kedekatan diri kepada Allah ya, itu ada masa-masanya ya, ada tahapan-tahapannya. Maka tahapan ini yang kita usahakan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah ya. Nyambung lagi kepada hati yang memang bergejolak ya. Manusia ini kan yanqalibu ilal khair wa yanqalibu ila syarr ya. Maka kita selalu diajarkan oleh Nabi untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, untuk senantiasa lempeng di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah ya, agar supaya tidak terpeleset. Menjadi pemimpin ya betul-betul pemimpin yang aman dari A sampai Z, min awaliha ila akhiriha. Perkara di situ ada ujian dan sebagainya, dia tetap lempeng ya, karena sudah apa, imannya udah kuat, tajallinya sudah dia kuasai tahapan-tahapannya ya. Ujian 1, ujian 2 dia lulus ya. Walaupun memang ada potensi itu, tetapi ketika dihadapkan potensi buruk nih, ada korupsi nih, proyek gede nih, gimana Pak Agus, Pak Agus, nah, proyek gede nih, nah, taruhannya iman gitu ya kan. Tapi kalau orang suka ngaji, dia jaga merawat imannya tetap dengan la ilaha illallah, walaupun gede nih tarikannya, proyeknya gede nih, hati saya tetap menjaga iman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi memang tajalli ini perlu kita lewati ya, tahapan-tahapan itu, ujian-ujian itu, untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kajian tasawuf ya, untuk tingkatan-tingkatan itu perlu kita harus lewati. Maka di situ ada kita kenal namanya thariqah, jalan ya, untuk husul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga, mempatrikan diri kita supaya istiqomah di jalan Allah gitu. Nah, manusia-manusia ini kan jarang sekarang, sholatnya jalan ya, zakatnya jalan, korupsi jalan juga. Nah, nauzubillah ya. Kita nggak sangka-sangka apa yang salah ini, berarti kan ada sesuatu yang salah. Ajarannya benar, kelakuan manusianya yang harus diperbaiki. Jangan dirubah, ayat sholat jangan dirubah ya, tetap ayat sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Jadi asasnya itu tetap ya. Manusia yang harus dirubah, harus mengikuti tajalli tadi ya. Perbanyak istighfar lagi, oh iya, perbanyak zikir lagi, oh iya, ini akan membentengi kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, itu ayat. Ingat kepada Allah, oh iya ini dosa ini, Allah nggak ngajarin kayak gini, agama melarang nih gitu. Itu yang membentengi kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat daripada tajalli kita, takholi kita ya, kepatrian diri kita, itu yang harus dikencangkan. Maka kan selalu jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kamu itu cuma seorang hamba, harus taat dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan amanah, harta amanah, kehidupan ini amanah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. La taqumu qadama abdin
Ya, illa antus lebih arbah kan? Akan ditanya yang 4, umurmu dipakai apa, hartamu dikemanain, dapatnya dari mana dan untuk apa, sholatmu gimana, itu yang akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat pertanggungjawaban amanah perlu kita pahami betul-betul dalam kehidupan seorang muslim. Bukan ayatnya yang salah, manusia yang harus diperbaiki. Maka itu ada introspeksi diri, muhasabah diri, zikrullah, ingat tahapan-tahapan itulah. Dalam kajian tasawuf sangat kental sekali. Thariqah yang kita jalankan sebagai jalan untuk itu. Dan dibimbing oleh seorang mursyid, seorang guru, ya. Ada tokoh agama membimbingnya, seorang ulama membimbingnya, ya. Jadi hidayah ini kan sebagai sarana kita mendapatkan hidayah dari Allah. Pengajian kita ikuti, panggilan, seruan-seruan kebaikan akan disetrum dalam diri kita tentang kebaikan itu. Begitu. Jadi mudah-mudahan dengan wasilah-wasilah ibadah itulah kita mengencangkan untuk senantiasa menjaga amanah dari Allah. Kita menjalankan kehidupan ini sebelum kematian kita akan datang. Kita berupaya bahwa kita untuk senantiasa dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menghadapi namanya pertanyaan akhirat nanti, yaumul hisab. Semua amal ibadah akan dipertanggungjawabkan. Ya, kita sudah mempatrikan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita berharap kepada Allah untuk senantiasa diilhamkan kebaikan, ya, untuk senantiasa dihidayahkan kebaikan di hadapan kita, dia menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi bisa melalui husul dengan thariqah, ya, atau dengan sarana-sarana yang kita kencangkan gitu. Jadi ayatnya nggak boleh dipersalahkan, maka orang itu yang harus dipersalahkan, manusia yang harus diperbaiki. Maka disitulah introspeksi diri untuk senantiasa taqarruban ilallah Subhanahu wa Ta'ala, mengencangkan iman dan takwa. Nah, gitu. Spirit yang diajarkan Islam adalah fastabiqul khairat. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dan ini menjadi pelajaran kita bersama. Sholatnya getol, zakatnya oke, ya kan? Sedekahnya oke juga, sama tetangga juga mantap. Tapi kok bisa terjerumus? Nah, berarti ada sesuatu yang memang harus diperbaiki. Nah, perbaiki itu dengan cara thariqah bisa, atau di luar thariqah bisa. Ya, dengan sholatnya yang dia memaknai betul-betul sholatnya, sedekahnya betul-betul dimaknai, hajinya betul-betul bukan hanya sebagai kesombongan belaka, tetapi sebagai betul-betul murni di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diingatkan dalam surah Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Maka sempurnalah. Ya. Kalaupun tidak sempurna banget, paling minim kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita senantiasa menjaga iman dan takwa. Begitu, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan menjadi koreksi buat kita, evaluasi buat kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat, Pak, istiqomah, tapi pahala di sisi Allah begitu banyak. Maka untuk menjalankan istiqomah, ya tentunya kita selalu berdoa, ya Allah, berikanlah selalu dalam kebaikan di hadapan Engkau. Selalu dijaga oleh Allah, kita meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan, hawa nafsu dan sebagainya. Maka tazkiyah nafas itu penting adanya untuk kita bisa lakukan dengan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kajian kita, dan kita selesaikan diskusi tadi, berdiskusi tadi dilanjutkan di rumah berkah dan seru sambil sarapan bersama. Baik para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari majlis ini kita senantiasa bisa bertazkiyatun nafas, menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi masih di bulan Muharram, bulan kebaikan. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran. Allah muliakan di bulan Muharram selain daripada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Maka kita manfaatkan
kebaikan yang Allah berikan, kemuliaan yang Allah berikan, untuk senantiasa sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga bagi kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk keluarga kita, anak, suami, istri, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur dan istiqomah dalam menjalankan syariat yang Allah berikan kepada kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا الشاكر حمدا نعما ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عباد ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا فأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا فأنت خير الغافرين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين. اللهم اهدنا فأنت خير الهادي يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم وآخر الحمد لله رب العالمين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa